Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Vario 125 ya. Oke Mas Bro, ini adalah Vario 125, di mana keluhan daripada konsumen yaitu motor ini suaranya berisik. Kemudian berisik ini masih kita jabarkan itu luas. Ya, intinya adalah maksudnya daripada konsumen suaranya kasar, begitu aja ya. Di antaranya berisik itu tadi ya. Nah, berisik ini setelah kita koreksi arahnya ke arah pukulan, dari tik 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 gitu ke arah pukulan ya. Kalau sudah ke arah pukulan, maka itu bukan lagi suara dengungan ya. Jadi dengungan sama pukulan itu beda ya. Oke Mas Bro, maksud saya begitu ya. Nah, jadi nanti harus bisa membedakan di situ. Nah, kemudian bagaimana untuk memperbaikinya? Maka kita koreksi dulu. Coba ke sini Mas Bro. Ya, dari sini ada suara. Saya tarik sedikit. Ya, kemelitik ya. Ya, kemelitik. Ya, tik tik tik. Nah, ini kalau kita dengarkan dari sini suaranya ada. Sekarang ayo ke atas. Nah, di atas sini juga ada. Oke Mas Bro, kemudian secara logika suara ini bisa didengar dari atas dan juga bisa didengar dari samping sini ya. Itu berarti suara itu kira-kira ada di daerah tengah-tengah, ada di daerah tengah-tengah. Jadi matic itu memang begini, ini kondisinya tertutup toh, kondisinya tertutup. Jadi kalau kita mendengarkan dari sini, suara itu juga larinya ke sini. Kita mendengarkan dari sebelah sana, suaranya juga ada sebelah sana. Begitupun dari atas juga sama ya. Tapi suara itu kalau kita mau meneliti, mau pelan-pelan mengikuti, maka suara itu cenderungnya kemana nanti ada. Ini Mas Bro ya, contoh misalkan kita dengarkan dari sini, kemudian kita dengarkan dari atas, kita dengarkan dari sebelah sana, nanti itu ada perbedaan sedikit saja. Oke, nah, kemudian untuk memperbaikinya, maka kita wajib menemukan titik penyakitnya. Kalau kita tidak bisa menemukan titik penyakitnya, saya pastikan tidak bisa menyembuhkan. Ya. Bagaimana supaya bisa menemukan titik penyakitnya? Maka kita buka dulu, kita pisahkan suara itu ada di mana. Oke Mas Bro, saya tunjukkan biar penjelasan paham ya. Langsung lagi. Sudah senter ya, di tengah-tengah ya. Ada paku Mas. Oke Mas Bro, mohon maaf kalau ada suara terganggu pukulan. Coba lihat saudara kita. Oke Mas Bro, jadi alhamdulillah tetangga saya ada yang lagi membangun ya, jadi mohon dimaklumi. Oke Mas Bro.
Belnya pada rontok Mas Bro. Ini belnya pada rontok. Lihat aja ya. Pada prodol. Iya, faktor. Coba kita hidupin dulu ya. Mari satu. Ayo udah bangun. Oke Mas Bro, sebelum kita melanjutkan pada yang suara kasar ya, ini kalau kita melihat ini minta dibubut ini, minta dibubut. Buktinya apa? Lukanya sudah parah. Bukti yang paling kelihatan. Bukti yang paling kelihatan lagi yaitu ini. Nah, hasilnya jelek ini, hasilnya tidak bisa makan dengan sempurna. No, tidak bisa gigit dengan sempurna. Ini Mas Bro, tiga-tiganya nggak bisa gigit dengan sempurna. Ini seharusnya ada penggantian di kampas ini ya. Tapi coba kita bubutkan dulu di situ. Oke, nanti ini kita bersihkan saja. Ini sampai luka-luka kayak gini loh. Harusnya penggantian ini harusnya. Oke. Yuk ke sini Mas Bro. Nah, ini sudah kondisi terbuka. Sekarang kita coba kita hidupin. Apakah suara itu masih ada? Masih. Oke Mas Bro, suara ini masih ada. Berarti suara ini ada di tengah. Ya, di tengah itu apa? Di antaranya yaitu setang konrut, setang ya, setang konrut itu. Nah, oke. Oke Mas Bro, menurut informasi dari konsumen bahwa suara ini semakin panas semakin bertambah. Yaitu menunjukkan memang ciri-ciri di konrut itu tadi sudah luka. Ya Mas Bro ya. Penggantiannya bagaimana? Mau tidak mau yaitu harus dibuka, kemudian penggantian konrut tadi ya. Kemudian kalau soal ini perbaikannya adalah ini dibubut ya. Kampas ganda ini sebaiknya diganti. Kalau tidak masih menggunakan ini tidak apa-apa ya, nanti kita bersihkan, tapi sebenarnya pastinya diganti ini ya. Oke Mas Bro, kemudian soal suara ini saya di sini adalah sebagai pengeceknya ya, pengecek, jadi yang mengoreksi ya. Ini saya pastikan ada di tengah dan saya tidak bisa bergerak kalau tidak konsumen memerintahkan nanti ya. Nah ini belum ada konsumennya, nanti kita rundingkan bagaimana kelanjutannya. Yang jelas hari ini saya bersama Anda adalah mengoreksi di mana titik penyakit yang dikeluhkan konsumen tadi. Ini Mas Bro ya. Kemudian karena saya buka di sebelah sini, maka saya akan memperbaiki ini dulu. Kemudian untuk suara kasar itu adalah pemenangnya konsumen karena urusannya duitnya panjang nanti ya. Oke. Kalau yang ini jelas sudah kita buka kan. Oke Mas Bro, kita perbaiki dulu ya. Oke Mas Bro, ini sudah atau setelah kita bubutkan ya, kondisinya semacam ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf kemarin sekitar 1 minggu saya tidak upload video baru ya, karena bengkel kondisinya tutup ya. Saya ada acara keluarga sekitar 1 mingguan. Nah, biar bagaimanapun saya tetap mengupload video-video lama, dan video itu adalah video dari AGM channel yang hilang, yang lama ya, yang nomor pertama ya. Nah, itu pernah didownload oleh saudara kita yang ada di Pasuruan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya sudah banyak dikirimi video ya. Biar bagaimanapun video-video yang lama itu ada tetap bermanfaat karena di situ ada nilai-nilai ilmunya, ada pesan-pesannya. Ya Mas Bro, yang membedakan hanyalah resolusinya. Artinya kemampuan atau audio dan visualnya kurang bagus karena itu
memang sempat di-download jadi berkali-kali berbeda tangan ya, jadi menurun begitu ibaratnya begitu ya. Nah, begitu juga audionya, yang video saya yang lama, ada juga video saya yang baru tapi yang pernah di-download, Mas Bro ya. Jadi bisa dipahami ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian akan kita lanjutkan, yaitu coba panjenengan lihat ini sudah saya bersihkan semuanya. Sudah sayang. Oke Mas Bro, kemudian teman-teman subscriber kemarin ada yang bertanya, Mas, kalau membersihkan menggunakan apa kok bisa bersih begitu ya? Yang pertama, kita gunakan BBM dan kuas ini. Jadi kita gunakan BBM dan kuas ini Mas Bro ya. Nah, selanjutnya adalah yang model-model semacam ini kita kuas tidak bakalan hilang. Ini model-model begini tidak bakalan hilang. Nah, bagaimana supaya hilang? Panjenengan harus menggunakan sikat kawat ya. Ini 7.500 di toko bangunan adanya. Oke. Panjenengan celupkan gini aja, celup gini nah. Nah, ini digosok-gosok saja. Butuh kesabaran ini. Nah. Mas Bro, bisa Anda lihat ya. Tapi kalau menggunakan kuas ini tidak akan hilang. Oke Mas Bro, jadi untuk kekuatan tinggi panjenengan bisa menggunakan sikat kawat ini tadi ya. Contoh semacam ini. Ini kalau kita gosok susah ya. Kalau kita menggunakan ini akan mudah. Nah, lihat Mas Bro, kelihatan ya. Nah, ayo. Sudah Mas Bro, tidak perlu panjang-panjang. Saya hanya menjelaskan. Nanti panjenengan edukasi sendiri. Intinya adalah kita harus sabar ya. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa menghasilkan sempurna. 1 kali kurang bagus, 2 kali kurang bagus, sampai 10 kali kurang bagus, tambah terus. Gitu. Oke Mas Bro ya, bisa dipahami. Ya. Yuk lanjut. Ya. Lanjut Mas Bro. Kemudian yang ini bibelnya, ini adalah Vario 125. Oke Mas Bro, sedangkan bibel ini adalah bibelnya Vario 150. Buktinya adalah ada geriginya begini ya, tapi tetap bisa dipakai punyanya Vario 150 maupun 125. Perbedaannya adalah di gerigi ini ya. Nah, namun karena ini kondisinya sudah begini, maka kita ganti Mas Bro. Oke, kita ganti dengan punyanya standarnya, yaitu Vario 125, kodenya KZR. Kemudian perbedaannya yang kedua yaitu ada pada rollernya. Nah, rollernya punyanya Vario 125 ini nilainya 18 gram ya. Beda dengan punyanya Vario 150 ini 15 gram. Nah, ada perbedaan di lubang. Kelihatan sayang? Kelihatan? Kelihatan kan. Ada perbedaan di lubang ini perbedaan. Oke, nah ini menunjukkan lebih ringan. Yang punyanya Vario 150 itu satu paket dengan ini, ya. Oke Mas Bro, kemungkinan bengkel yang sebelumnya dia menggunakan lebih ringan ini, tujuannya adalah bannya ini sudah super besar. Nah ini udah gede sekali nih. Oke Mas Bro, jadi karena tampaknya ban itu lebar ya, maka membutuhkan roller yang lebih ringan. Itu diantara ciri-cirinya atau teorinya begitu ya. Jadi mungkin mekanik sebelumnya mungkin begitu maksudnya, sehingga menggunakan yang ini satu paket ini tadi. Oke. Nah kemudian sama AGM channel kita gunakan fibelnya ini, karena fibelnya ini menurut saya lebih bagus karena geriginya ini tidak ada Mas Bro ya. Dia akan lebih awet yang model beginian. Nah saya gunakan yang standarnya 125
Kemudian rollernya ini tetap kita menggunakan 125. Nanti kita main ring di sini, Mas Bro. Seperti biasanya main ring, ya. Tapi nanti jikalau kita butuhkan, ya, jikalau kita butuhkan menggunakan yang roller ini, nanti tetap kita gunakan roller ini, ya, Mas Bro. Artinya kita kondisikan, ya. Jadi kita punya banyak pengetahuan, tapi kita gunakan dikondisikan. Bisa dipahami, Mas Bro, ya. Karena yang penting adalah kenyamanan atau sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, perubahan yang paling mencolok adalah dari roda itu tadi, karena sudah besar sekali. Kondisi ini sudah saya rundingkan sama yang punya, dan yang punya hasil perundingan tentang setang seker atau konrod yang kena tadi itu ditahan dulu, ya, karena pokoknya itu ditahan dulu begitu ya. Kemudian karena di sini kita memperbaiki yang di sini banyak penyakit yang di luar, karena konrod tadi walaupun itu suaranya kayak begitu, dia tidak akan berhenti atau tidak akan macet, ya Mas Bro ya. Nah, malah yang bibel ini yang sangat-sangat membahayakan, ya, karena sudah kayak begini pasti putusnya. Nah, maka saya mengarah lari ke sini harus diperbaiki dulu. Oke, Mas Bro, kemudian kampas gandanya ini saya tetap menggunakan yang lama, ya, karena ini tadi masih rata kondisinya. Cuman ini yang paling parah, ya. Tapi seharusnya kalau semacam ini kita ganti dua-duanya sama kampas gandanya ini. Oke. Kemudian ini tadi di dalam diganjel-ganjel, ada ganjel-ganjelnya tadi. Nah, dipakai ganjel-ganjel ya. Hati-hati kalau ganjel, jangan sampai mengganggu kinerja ini. Ini kerjanya dalam buka-buka begini, ya. Kalau ganjil sampai mengganggu ini berat, maka nanti tidak bisa membuka dengan halus, ya, tidak bisa membuka dengan halus, oke. Mas Bro, saya menggunakan ring ini ya 0,7 mili ya. Oke. Gede.
bisa Anda pahami. Ini suara yang tek-tek tadi hilang. Kenapa? Karena ini mesin dingin. Ya ini. Nanti kalau sudah mulai panas, dia mengeluh begitu. Makanya saya bilang konrutnya itu mulai. Jadi sakitnya itu mulai. Ya, ciri-ciri begitu ya. Ibaratnya sakit itu hanya baru berapa persennya begitu. Jadi nanti udah mulai panas, dia mulai muncul begitu. Oke Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kurang sip ya, maka kita ganti formasinya, yaitu kita apros 3 ya. Nanti ini kita ambil 3, ini kita pasang 3 ya. Kita gunakan 3, yang sana 3 pakai ring. Oke Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ini seperti yang saya bilang tadi, seharusnya itu ganti sama ininya, seharusnya. Tapi ini bisa Anda lihat, ini masih bisa makan merata ya, makan merata. Ini bekasnya yang lama ya. Nah, ini juga masih bisa makan merata. Oke, masih dirasa cukup ya, tapi seharusnya ganti yang baru. Oke Mas Bro ya, saya taruh bawah. Oke Mas Bro, kita berhentikan 3 ya, kita pasang 3. Nah, 1, 2, 3. Kemudian kita upload dengan yang enteng ini, yang lebih ringan. Oke, kita upload 3 juga. Punyanya Vario berapa Punya gitu loh? Vario 150 ya, ini 15 gram, yang berat ini 18 gram ya.
Ontek wis dar. Ya, ayah bolak balik meneh saya. Ini rupane. Oke Mas Bro, jadi ketemunya adalah rollernya kita kurangi 3, jadi kita upload ya 33, kemudian kita gunakan ring tadi ya, atau kita lepas ring menggunakan yang 6 semuanya yang ringan tadi ya. Kalau kita menggunakan ini semua tidak tembus karena ada permasalahan perubahan di lebarnya roda di Mas Bro ya, jadi harus kita maklumi gitu. Nah ini ketemunya adalah di uploadan 3 tadi menggunakan ring. Oke Mas Bro, dan ingat belum tentu digunakan di motor Anda cocok ya, karena Matic ini harus kita sabar untuk mengupload tadi, dan kita harus pintar-pintar merasakan ya. Jika ada perubahan, maka penjalan harus bisa menghitung mana yang perubahan menurun dan mana yang perubahan menaik, itu kita catat ya. Oke, bisa dipahami Mas Bro ya. Oke, dan ini sudah selesai ya. Sudah enak semua, tinggal nanti suara yang kerotok itu urusan di belakang hari. Oke Mas Bro, menyusul yang penting konsumen sudah paham. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya ya. Terima kasih banget. Jangan lupa nyalakan lonceng biar selalu mendapatkan notifikasi dari video AGM Channel yang terbaru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dari kami AGM Channel.